tidak boleh terlalu mencintai dunia? Kenapa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Ya, karena dunyaka tumhi. Dunia itu memang indah, tapi ingat dia bisa menghancurkan dirimu. Nasihat Imam Syafi'i, jadikanlah akhirat itu dalam qalbumu hatimu. Jadikanlah akhirat itu dalam qalbumu hatimu, dan jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja. Dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Ulangi ya. Jadikanlah akhirat itu di dalam qalbumu atau hatimu. Jadikanlah akhirat itu di dalam qalbumu atau hatimu. Dan jadikanlah dunia itu sebatas dalam genggaman tanganmu saja. Jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja. Dan jadikanlah kematian itu, ulangi. Ya, dari pertama. Kayak solo aja Ustadz. Ya. Jadikanlah akhirat itu di dalam qalbumu atau hatimu. Dan jadikanlah dunia itu sebatas genggaman tanganmu saja. Dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Orang kalau sudah seperti ini, Bu, dia nggak akan terkecoh dengan yang namanya dunia. Ya. Ibu ingat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Adalah kehidupan akhirat, maksudnya surga. Itu lebih baik, lebih utama daripada kehidupan dunia. Ibu ingat dunia ini hanya sebentar. Akhirat sebentar lagi. Kan kita sedang akan menuju. Berarti akhirat sebentar lagi. Bu, sebelum kita lihat dari buku, lihat suratnya. Ya, kita tidak boleh terpedaya dengan kehidupan dunia. Surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas, Quran saya surat yang ke-28. Ayat yang ke-77. Surat ke-28 ayat 77. Surat 28 ayat 77. Wabtagi fi ma'atakallah daral akhirah. Surat 28 ayat 77. Wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan Bu, siapa nak membaca? Ya. Ya, maha benar Allah dengan segala firman. Carilah, gapailah kebahagiaan negeri akhirat, yaitu surga. Tapi kamu jangan lupa, kamu hidup di dunia. Artinya apa? Dunia itu tadi hanya kita jadikan wasilah, sarana untuk menuju akhirat, yaitu untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Bu diperbudak oleh dunia. Bu, perhatikan. Nih, ngeri nih. Juga kaitannya dengan yang terjadi hari ini. Jadi Bu, seseorang jika sudah diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu, maka akan terjadi 4 hal pada orang tersebut. Seseorang yang telah diperbudak oleh dunia, atau seseorang siapapun yang sudah diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu, maka akan berdampak 4 hal. Saya ulangi, siapa saja yang diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu, maka akan berdampak 4 hal.
Satu. Ya. Atau akibat, mungkin gampangnya, akibat diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu. Satu. Ulangi lagi, Us. Nah. Akibat apa tadi? Diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu. Satu. Dicabut rasa takutnya. Nggak ada rasa takut bu orang ini bu. Kalau orang udah nggak punya rasa takut ngeri loh bu. Dicabut rasa takutnya. Yang kedua dicabut rasa malunya. Bu orang udah nggak punya malu bu, salat cengenges saja bu. Error. Duh, orang kalau udah gak punya malu itu pun naudzubillah min dzalik. Malu bertanya? Ya nggak tahu lah, nggak sampai tempat gitu. Kok nyesat-nyesatin bu, serem banget sih. Nggak sampai tempat gitu aja. Yang ketiga, dicabut kesadarannya. Bukan gila, dia nggak sadar kalau akan mati. Dia nggak sadar kalau dia punya anak istri, dia nggak sadar dia punya tetangga, dia punya saudara, dia nggak sadar di akhirat itu ada pertanggungjawabannya. Kan orang kalau udah nggak sadar ngeri bu, bukan gila loh bu. Nggak sadar itu nggak mesti gila. Contohnya bu, ada istri yang nggak sadar, nggak tahu diri, tahu suaminya sakit susah malah ditinggalin, ada kan? Contohnya Nabi siapa? Nabi Ayub. Itu kan dicabut kesadarannya. Contohnya bu, Nabi Lut. Itu kan dicabut rasa malunya. Wong Nabi pagi dan petang mengajak kepada tauhid. Ya, sampai-sampai Ibu ngerti nggak? Anaknya Nabi Lut, ya, itu bu boleh dikatakan yaitu gadis tercantik di negerinya. Jadi bukan, mohon maaf ya, bukan hanya sekedar wanita biasa, wanita tercantik di negerinya. Makanya Nabi Lut mengatakan, wahai kaum laki-laki, maksudnya apa? Itu laki-laki, nikahi anakku. Tapi kalau sudah dicabut rasa takutnya, rasa malu, kesadarannya, apa dia bilang apa bu? Hei Lut, kami nggak nafsu dengan anak kamu. Homo kan? Makanya saya nggak suka bu sama laki-laki. Ya. Itu kan nggak sadar kan istrinya Nabi Lut bu? Atau kalau suaminya seorang nabi, ya, Nabi Nuh berdakwah, istrinya malah melangsat. Siapa istrinya Nabi Lut? Bulut. Istrinya Nabi Nuh? Loh iya toh? Istrinya Nabi Lut? Bulut. Istrinya Nabi Nuh? Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Yang keempat apa? Dicabut rasa takutnya, dicabut rasa malunya, dicabut kesadarannya. Satu lagi, ini akibat nih kalau orang sudah diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu. Rasa takutnya udah nggak ada, rasa malunya udah dicabut, kesadarannya dicabut. Jelas-jelas salah, nggak merasa bersalah. Yang keempat ini ibu apa? Menghalalkan segala cara. Ya, apa? Menghalalkan segala cara. Udah, tabrak sana, tabrak sini. Yang penting happy. Hancurlah juga gara mulutmu itu. Hancurlah gara perbuatanmu itu, ucapanmu itu. Ya, makanya betul. Mulutmu, lidahmu adalah surga nerakamu. Harimau di hutan sana.
Nauzubillah min dzalik. Jadi intinya Bu, dunia itu sangat hina sekali. Pernah suatu hari Rasulullah dengan beberapa sahabat jalan. Di pinggir pasar itu ada bangkai anak kambing. Bangkai anak kambing ini Bu, bukan hanya sekedar bangkai aja. Itu kupingnya itu cacat. Maka Nabi mengatakan, maukah aku berikan bangkai anak kambing ini untuk kalian? Enggak ya Rasul, enggak ya Rasul. Wong hidup saja kami enggak mau. Lah itu bangkai gudikan cacat. Wong hidup saja kami enggak mau Rasul. Apalagi bangkai seperti ini. Maka Nabi mengatakan, maksudnya ketahuilah nilai dunia itu ya lebih hina daripada bangkai ini. Makanya mohon maaf Bu, ketika seorang sudah kuasai dunia dan hawa nafsu, lihat, mohon maaf ya, punya suami selingkuh, punya istri baik selingkuh, ada begitu. Saya dua tiga hari yang lalu saya baca Bu, ternyata seburuk-buruknya manusia itu ternyata siapa? Nggak boleh nunjuk orang loh, istighfar loh. Kalau dia kemudian taubat lebih baik daripada yang menghina. Istighfar. Ya. Bu, jadi siapa manusia yang buruk itu? Ternyata manusia yang buruk itu adalah siapa saja yang diberi paras wajah. Kalau perempuan cantik, kalau laki tampan, tetapi busuk hatinya dan buruk akhlaknya. Itulah seburuk-buruknya manusia. Qadarullah Bu ya, qadarullah, pelacur itu secara wajah cantik. Tapi ketika kita lihat dengan timbangan iman, langsung jijik kita. Ya enggak? Maka kalau ada laki-laki kok seneng dengan pelacur, goblok banget itu. Apalagi itu mahal, kelas tinggi, berarti banyak yang pakai toh. Najis toh. Uang nikah aja halal kok. Ha toh? Nauzubillah min dzalik. Itu tadi mesti karena dunia dan hawa nafsu. Jadi lihat aja orang yang hari ini perilakunya melanggar syariat Allah tadi, karena dunia dan nafsu apa? Dicabut rasa takutnya, malunya, kesadarannya. Nggak sadar dia itu dulu gubernur misalkan, nggak sadar dia dulu pejabat, nggak sadar. Lihat, naudzubillah min dzalik. Jebulnya selera dengan lonte. Jijik kan kita Bu? Benar berarti tadi seburuk-buruknya manusia kalau nggak beriman nggak usah dibahas. Ini kok ada ngaku orangnya Islam, wajahnya tampan, wajahnya cantik, tapi apa tadi? Buruk hatinya dan akhlaknya, perbuatannya. Makanya betul kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sebenarnya Allah nggak melihat bentuk tubuh dan dirimu, tapi yang dilihat adalah hati dan perbuatan. Makanya seorang laki-laki Bu, ya, seorang laki-laki, seorang suami kok punya istri, udah kurang cantik, judes, cerewet, bawel nyinyir. Musibah banget itu. Astagfirullah. Ya Allah, ya Allah. Ya, baik ya. Semoga kita terhindar dari apa? Segala keburukan dan fitnah. Amin ya rabbal alamin.